Dari sudut pandang feng shui, di dalam satu rumah tidak boleh ada pintu mati. Pintu kamar utama saya berhadapan dengan pintu kamar belakang. Tentu boleh-boleh saja. Sepanjang kedua pintu tersebut berukuran sama besar dan berhadapan secara presisi. Dapur berhadapan dengan kamar tidur, berdampingan dengan kamar tidur, berada di bawah kamar tidur atau berada di atas kamar tidur, dampak buruknya akan melanda anak-anak muda khususnya wanita, di mana susah jodoh, pelecehan, ya itu seringkali terjadi. Tapi dia bilang jadi 3 pintu berhadapan, berarti berhadapan dong. Nah ini yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh juragan? Karena kamar tidur adalah fungsinya tempat yang manusia hidup. WC, kamar mandi itu tempatnya yin. Nah, energi negatif ini nanti akan mendera, bahkan bukan saja kepada ruangan yang dimana kamar mandi WC itu berada, tapi sampai ke kamar utama dan ke seluruh rumah. Energinya akan menjadi negatif dan itu tentu saja akan berdampak pada kesehatan dan keberuntungan. Selamat malam sahabat Sonora, masih bersama saya Daniel Wibowo. Di jam kedua ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Ongkian. Mari langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juragan Daniel. Sehat-sehat. Selalu always. Selalu always. Ini dicari-cari banyak orang, ribuan orang pada telepon. Waduh, terima kasih banyak. Minggu kemarin kemana? Minggu kemarin liburan dulu, ya kan? Begitulah. Malam hari sudah siap lagi untuk membantu sahabat Sonora. Pertanyaan juga sudah banyak yang dikirimkan. Sebelumnya kita sapa yang di YouTube dulu. Selamat malam. Iya. Banyak yang mengirimkan pertanyaan di sana juga, Pak Kan? Tentu saja pada hari ini Jumat ya, Jumat. tanggal 1 Tanggal 1. bulan ke-7 Imlek. Apa namanya Pak? Bulan ke-7 Imlek. Cit gue. Cheat gue. Luar biasa. Ada contekannya di sana, ada tanggalannya. Dan kata kuncinya untuk bulan ini, walaupun tahunannya tegas berambisi lambungkan aksi dan hoki, bulan ini harus hati-hati. Karena apabila ada sesuatu geliat yang tidak karuan, itu isyarat butuh pengkajian. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang nggak masuk di akal nih, kayaknya nggak wajar gitu ya. Artinya segala sesuatunya harus kita kaji kembali agar kita tidak terpeleset jatuh oleh karena hal yang sangat kecil. Refleksi, introspeksi diri lagi. Begitu luar biasa juragan Daniel. Ya. Dan di bulan pertama di hari Cit Gue Pua ya, yang juga dikenal sebagai bulan Cioko ya, bulan kasih sayang namun juga bulan hantu. Karena bagi-bagi sayangnya, karena banyak bagi-bagi sumbangan ya, banyak bagi-bagi hadiah. Karena pada bulan ke-7 Imlek adalah perayaan di mana sebenarnya para petani itu merayakan hasil panen yang melimpah ruah. Itu dasar pemikirannya. Sehingga walaupun disebut sebagai bulan hantu gentayangan, tetapi pada bulan tersebut banyak dermawan yang melakukan amal kebajikan. Nah, kita lanjut. Untuk itu di tanggal pertama bulan ke-7 Cit Gue ini, saya mau membahas ada 6 hal yang kiranya penting untuk kita kaji juragan Daniel. Ke-6 itu, yang pertama adalah walaupun tambah pintu, tetapi itu pintu dimatikan kembali. Yang kedua, menebarkan saci energi negatif ke seantero rumah.
Ketiga, jodoh jauh, pelecehan kerap mengintai. Wah, jodohnya jauh, tapi masih dilecehkan juga. Pertentangan yin yang dalam keluarga. Memberdayakan hoki di depan rumah. Hoki udah di depan rumah, harus bisa kita berdayakan dong ya. Iya dong, dibawa masuk dong hoki. Betul. Nah, yang terakhir, kalau keburu waktunya, masuk dan keluar sama-sama banyak. Oke, saya bahas yang pertama itu pertanyaan dari Juragan Hoki R. Pontoluli. Baik. Pada video tanya jawab ke-34, mudah sakit dan kurang beruntung. Selamat siang Pak Kang, saya mau bertanya. Rumah orang tua saya awalnya menghadap barat. Ditambah posisi rumah tak berubah gitu ya. Pintu lamanya masih di posisi pertama, jadi tambah pintu dia di. Oh, Ya, pintu hadap baratnya masih dipertahankan ya, tetapi terus diubah hadap ke utara, tetapi pintunya saja yang ditambah, dia bilang. Jadi pintunya dia hadapin ke utara, tapi pintunya ditambah gitu ya. Jadi pintu yang lama itu masih tetap berlaku. Sekarang pintu masuk dipindah lagi ke pintu pertama juga kan Daniel. Pintu masuk dipindah lagi ke pintu utama. Balik asal. Ya, ya. Namun pintu yang ditambah tidak dicopot juga Gan. Pintu utaranya Nggak dicopot, cuma ditutupi triplek saja dari depan, dipantek jadinya. Menjadi pintu mati dong ya. Nah, masuk rumah juga banyak ruangan yang lalu mau ke suatu ruangan harus melewati pintu, iya dong. Kalau nggak melewati pintu mau lewat mana ya? Ada ruangan kamar yang dibuka temboknya untuk ruang tamu dan pintu ke ruang tengah. Masuk melalui pintu kamar yang dibongkar, apakah itu bermasalah? Bagaimana solusinya? Bagaimana juga Gan Daniel membahas ini? Pintu yang nggak kepake ditutup aja, dimatiin maksudnya? Iya, menjadi pintu mati dong ya. Padahal di situ kan ada pintu, ya. Nah, padahal dari sudut pandang feng shui di dalam satu rumah tidak boleh ada pintu mati. Juragan Daniel, ini ada satu cerita yang betul-betul true story ini, benar-benar terjadi. Orang ini mengalami kemerosotan bisnis ya, pendapatannya anjlok abis-abisan. Segala hal kita sudah itu nggak ada kesalahan juga kan. Tetapi kenapa bisnisnya terus saja jatuh? Tahu nggak? Usut punya usut. Kita bilang kamu mesti ada satu pintu yang nggak dipakai, dimatikan. Dia bilang nggak mungkin. Semua pintu saya tiap hari dibuka juga kan. Nah ternyata setelah dia periksa, dia ada memindahkan lemari, dia tutup tuh pintu juga kan, nggak kelihatan lagi. Oh oke, tapi masih berupa pintu ya? Masih berupa pintu ya. Sama juga seperti Pontoluli ini, di mana pintunya dia pantek, padahal di dalamnya ada pintu kan. Nah jadi kalau kita berkaitan tadi dia bilang rumahnya menghadap ke barat, toh kita nggak akan mempersoalkan ke barat itu betul atau tidak, karena dia tidak melengkapi data kelahiran kepala keluarga ya. Lain kali kalau mau bertanya soal itu, juga Gan Pontoluli sebaiknya membuat WA langsung ke 0812 112 9200 ketika acara feng shui sedang berlangsung ya, setiap Jumat malam mulai jam 7 malam ya. Nah rumah yang hadap barat dengan pintu mati pada satu sisi yang menghadap ke utara itu kan dimatikan sama dia. Dampaknya apa? Kalau kita melihat bagian depan rumah nih juga kan, bagian kita lihatnya bagian depan aja nih ya. Bagian depan kita belah menjadi 3 bagian. Misalnya lebar rumah itu 9 meter deh. Kita bagi menjadi 3 A, B, C. Kita lihat dari dalam ke depan nih. Depan ini barat ya.
Kalau depan itu barat, maka kiri depan itu adalah barat daya dong. Iya. Depan barat, kanan adalah barat laut toh. Betul. Nah, di mana pintu itu berada? Apakah ada di posisi barat daya, apakah di barat, ataukah di barat laut? Ini berbeda dampak buruknya, tetapi semuanya berdampak buruk. Ya, kalau dia di barat daya nih, juragan, itu peluang bisnis rezeki di depan mata tuh mudah raib begitu aja. Jadi kalau hal ini terjadi jangan heran, itu dampak daripada kekeliruan tadi, ya. Nah, kemudian masalah spiritual dalam konteks ini misalnya kita kaitkan dengan sopan santun, itu malah makin lama makin menipis dan terganggu. Gangguan kesehatannya pada mata, lever, empedu bisa sampai ke lambung. Kalau ada di barat nih, di tengah-tengah pintunya yang ditutup mati yang menghadap ke utara itu, ya adalah di tengah nih, di barat nih, tapi menghadapnya kan ke utara ya. Maka peluang bisnisnya itu bisa banyak macam hambatan ya, gangguannya bisa bertubi-tubi dan bermacam ragam, dan ambisi mudah goyah dan kehilangan arah tujuan, dan gangguan kesehatannya itu bisa kena ulu hati ya, dan bisa merambat kemana-mana dari ulu hati tadi. Nah, kalau dia di barat laut, peluang bisnis rezeki yang udah di tangan aja bisa lenyap lagi tuh juga kan. Jadi kalau misalnya juragan Pontululi, wah itu ada di barat laut, coba disimak, itu rezeki di depan mata, bahkan yang udah di tangan bisa gaib gitu. Nah, ambisinya bisa mengalami luar biasa ekstrim sehingga bisa menjadi obsesif. Nah, obsesif kan sesuatu yang nggak masuk di akal dong, ya. Bisa jadi kepala batu, maunya santai tapi maunya dapat yang luar biasa besar gitu. Banyak bayangan-bayangan gangguan, maunya cepet kaya gitu. Nah, gangguan kesehatannya itu bagian dada dan bagian tangannya. Nah, dia bilang banyak pintu kan tadi dia bilang ya untuk menembus ini sana. Ya banyak pintu sih nggak masalah ya, tidak melanggar ketentuan. Asalkan pintu tersebut memang mempunyai fungsi terhadap ruang tertentu dan tidak melanggar pantangannya ya. Jadi kalaupun kemudian ada pintu yang dibongkar untuk pintu kamar untuk akses tertentu, sepanjang dia tidak melanggar pantangan, ya tidak masalah. Nah, untuk yang satu ini saya minta, kita berharap juragan Pontululi tentu saja menyimak semua video yang sudah kita upload, khususnya mengenai pintu. Jadi ada nggak pantangan yang dilanggar begitu? Ya, kita lanjut. Kita lanjutkan setelah jeda, Pak kan? Boleh. Baik, setelah jeda sahabat Sonora, mari kita tunggu juga untuk WhatsApp ada di 0812 112 920. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan konsumsi malam hari ini sahabat Sonora di sesi yang pertama tadi. Buat Anda yang mungkin terlewat, kita membahas satu pertanyaan dari YouTube ya, yang bertanya lewat YouTube Kang Hongkian dan juga YouTube Sonora FM 92 tentang pintu nih ya. Yang bisa dicatat salah satunya adalah bahwa tidak boleh ada pintu yang tidak terpakai di dalam rumah, gitu ya Pak Kang ya? Betul, karena kita perlu mengharmonisasikan pintu-pintu tersebut agar kehidupan kita pun turut harmonis, sukses, dan banyak rezeki. Amin. Jadi kalau ada yang sudah nggak terpakai memang harus ditutup, ditembok lagi gitu Pak Kang? Betul, ya. Tetapi alangkah bagusnya kalau memang diaktifkan saja gitu kan.
Ya kalau memang nggak mengganggu, kecuali berdasarkan analisis yang bersifat khusus, pintu itu memang pintu yang sangat mengganggu. Atau misalnya di dalam ruang tamu ada dua pintu yang saling berlawanan ya. Yang satu menghadap ke timur, yang satu ke utara atau ke selatan, tetapi besarnya sama, sehingga rumah tersebut kita jadi bingung tuh dia terarah kemana gitu. Ya, nah kalau memang terjadi opposite seperti itu, ya tentu kita harus memilih salah satu. Yang satu kita kecilkan atau balakan kita tutup, kita jadikan jendela begitu. Oh iya, betul. Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke, ada juga Gilina. Hai, Ibu Lina. Ya, bertanya pada video kaki ranjang menendang pintu masuk pantangan. Pak Kang mau nanya, dia bilang. Pintu kamar utama saya berhadapan dengan pintu kamar belakang. Boleh nggak? Juga Daniel. Pintu kamar saya. Pintu kamar utama saya berhadapan dengan pintu kamar belakang. Tentu boleh-boleh saja. Sepanjang kedua pintu tersebut berukuran sama besar dan berhadapan secara presisi. Dalam artian tidak ada salah satu daripadanya, dari keduanya itu yang misalnya tulangan atau tiang daripada kusen itu berada di tengah kosongnya kusen yang ada di seberangnya. Jadi dia harus sama-sama berhadapan, tidak boleh saling melanggar begitu ya. Oh, oke. Presisi maksudnya berhadapannya harus tepat. Lubang ketemu lubang gitu Pak ya. Betul, lubang ketemu lubang gitu ya. Nah, kemudian dia lanjutkan terus kalau masuk pintu kamar belakang langsung ketemu kamar mandi. Ya, masuk kamar belakang ke kamar mandi. Kalau ke kamar mandi aja nggak masalah asal pintunya tidak berhadapan langsung ke pintu tersebut. Tapi dia bilang jadi 3 pintu berhadapan, berarti berhadapan dong. Nah ini yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh juga kan? Karena kamar tidur adalah fungsinya tempat yang manusia hidup. WC kamar mandi itu tempatnya yin. Nah si energi negatif ini nanti akan mendera, bahkan bukan saja kepada ruangan yang dimana kamar mandi WC itu berada, tapi sampai ke kamar utama dan ke seluruh rumah. Energinya akan menjadi negatif dan itu tentu saja akan berdampak pada kesehatan dan keberuntungan gitu ya. Kita lanjut ya. Ada Uncuan pada video hidup nyaman rezeki mengalir terus. Malam Pak Kang. Mau tanya lagi boleh kan? Oh, kalau ini tentu kalau ada izin dari Juragan Daniel tentu boleh-boleh aja dong. Begini Pak Kang, pintu kamar tidur kalau berhadapan langsung dengan pintu dapur baik buruknya apa? Nah ini sudah sering kita bahas juga kan. Sebaiknya jangan. Jangankan pintu kamar berhadapan dengan pintu kamar. Ya, jangankan pintu kamar tidur berhadapan dengan pintu dapur. Dia saling berhadapan ruangan aja nggak boleh kok. Ya, kalau di dapur berhadapan dengan kamar tidur, berdampingan dengan kamar tidur, berada di bawah kamar tidur atau berada di atas kamar tidur, dampak buruknya akan melanda anak-anak muda khususnya wanita. Di mana susah jodoh, pelecehan, ya itu seringkali terjadi gitu ya. Jadi jangan kita menambah-nambah lagi masalah-masalah pelecehan semacam itu. Ya, oleh sebab itu maka saya seringkali menyarankan kepada klien-klien saya yang buka misalnya tempat kos. Saya bilang jangan dikarenakan keterbatasan ruang. Ya, Anda membuat kamar dapur itu sembarangan sehingga berada di bawah atau berdampingan dengan kamar tidur. Kasihan nanti anak-anak kos nih, apalagi yang apalagi anak-anak kosnya ini wanita gitu ya. Wah, gampang dilecehkan ya. Apalagi yang tinggal-tinggal di mes kan juga banyak seperti itu gitu toh. Dipepet-pepetin. Betul ya. Nah, Uncuan bertanya lagi,
pada video kaki ranjang menendang pintu masuk. Mau tanya apa Kang, dapur dengan kamar mandi berhadapan, tapi pintu dapur dan pintu dapur, maksudnya pintu dapur dan kamar mandi WC ini saling silang alias tidak berhadapan. Jangankan dia saling silang, sebaiknya kamar mandi WC memang tidak berada pada lokasi dapur gitu ya. Karena dapur itu tempat yin yang, jangan diganggu juga gitu toh. Ya, tapi kalau dia saling berhadapan dan pintunya tidak langsung berhadapan, saling silang, ya kalaupun ada dampaknya tidak semaksimal kalau dia pintu daripada kamar mandi WC itu memang langsung berhadapan dengan kompor. Masih ada waktu, kita lanjut. Boleh, Pak. Ada Adrian Ramawijaya, Juragan Hoki, pada video tanya jawab 034, mudah sakit dan kurang beruntung. Pak Kang mau bertanya, jika ada sumber air dan mesin airnya di bawah kompor, apakah boleh? Boleh nggak? Enggak. Oke. Karena ini akan mengganggu api versus air, yin versus yang. Ya, samai video api versus air di langit dan di dapur. Atau sumber air dan mesinnya itu ada di area dapur, boleh nggak? Juga nggak boleh ya. Mesinnya boleh, tapi sumurnya tidak boleh. Sumur bor nggak boleh, apalagi sumur timba ya. Nah, itu tolong simak, ada pembahasan mengenai sumur pada video hantu gentayangan. Ada Herman Widodo pada video bahaya salakau dan step tangga. Selamat malam Bapak, izin bertanya, saya mau membuat tempat untuk produksi mebel di depan rumah. Wah, luar biasa ya, tentu saja bagus sekali mau berbisnis. Soalnya tempat yang saya punya hanya di depan rumah. Menurut Feng Shui apakah diperbolehkan? Bagaimana jawaban Anda, Juragan? Ya kalau arahnya dan sebagainya benar ya nggak apa-apa. Betul, jawabannya itu. Kalau arahnya benar, posisinya benar, dan bidang bisnisnya benar. Oh iya. Ya, nah untuk tahu apakah Anda itu bisnisnya benar, posisinya benar atau enggak, hadap kemana gitu ya. Nah tentu saja patut bertanya langsung ke WA 0812 112 9200. Tanyakan ya, ketika acara Feng Shui sedang berlangsung, saya cocok nggak? Tentu saja dengan melengkapi data. Datanya apa aja, Juragan? Datanya silakan sampaikan nama, tanggal lahir, dan juga jam lahirnya. Sip. Itu dia. Pak Kang di menit 30 kita jeda sebentar. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan. Terima kasih yang masih bergabung di Feng Shui malam hari ini bersama dengan Bapak Kang Hong Kian. Beberapa pertanyaan dari YouTube tadi sudah dibacakan. Ada yang dilanjutkan lagi dari YouTube, Pak Kang? Sedikit saya tambahkan. Silakan. Untuk Juragan Herman Widodo tadi, Ya. dia bertanya, kalau tadi diperbolehkan, boleh saya minta saran dari Bapak? Mungkin ada buku Feng Shui yang memberikan petunjuk tentang membuat tempat kerja. Ya, memang buku membuat tempat kerja itu bisa-bisa aja, tapi tentu saja Anda harus belajar ya. Namun dalam konteks ini yang perlu Anda pedulikan dulu adalah posisi kedudukan tempat Anda untuk berbisnis tadi dan bidang bisnisnya cocok atau enggak, itu dulu ya.
Nanti kemudian barulah kita atur bagaimana misalnya posisi meja kerja Anda berada, di mana posisinya, menghadap kemana, tentu saja kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut. Saya mau nambahkan sedikit untuk yang pendapatannya banyak, masuknya banyak, keluarnya banyak nih. Moka 88 pada video beli bangun renovasi rumah. Selamat siang Pak Kang, maaf nanya lagi, saya suka dengarkan setiap penjelasan dari Pak Kang. Dan saya mencoba merubah sedikit demi sedikit, puji Tuhan ada hasilnya. Tapi ada hal yang tidak bisa saya ubah, yaitu pintu belakang yang ukurannya lebih besar sedikit dari pintu utama. Dan memang sangat berdampak, yaitu pendapatan saya banyak, tapi pengeluaran juga banyak. Masalahnya saya tidak bisa ubah karena suami saya tidak percaya soal feng shui. Ya, nah dalam konteks ini sebetulnya kalau bedanya cuma sedikit ya nggak perlu dipermasalahkan karena yang penting masuknya udah banyak lah gitu ya. Nah mengenai pemborosan, kalau pemborosannya tidak terkendali, tentu saja bukan hanya masalah pintu yang harus disiasati, tetapi juga masalah lainnya, misalnya masalah dapur, masalah pintu kamar tidur yang berada di ruang tamu, begitu kan? Banyak yang pantangan itu yang justru lebih berbahaya daripada pintu yang lebih lebar cuma sedikit. Nah, pintu yang lebar sedikit, tentu saja bisa kita cuma tempel untuk lebih kecil dong. Bisa juga kita pasangin apa tuh juga kan yang kalau dulu zaman dulu di pintu banyak jugai-jugai gitu tuh. Kadang-kadang dibikin dari keong-keong gitu. Tirai-tirai yang tirai. Apa namanya? Nah, gantungan-gantungan. pemasangan itu bisa meminimalkan tapi juga nggak bisa banyak gitu ya. Ya, yang penting posisi pintunya udah benar secara umum. Masalah kelebihan sedikit itu tidak perlu dipersoalkan. Yang penting pantangan-pantangan lainnya disiasati pula. Itu aja sudah cukup kok. Baik. Sudah semuanya dari YouTube sahabat Sonora ya. Jadi sekali lagi selain Anda bisa mendengarkan setiap hari Jumat, saksikan juga video-video menarik di YouTube Kang Hongkian dan juga di YouTube Sonora FM 92. Kita lanjutkan Pak Kang? Oh iya dong. Mari kita lanjutkan. Terima kasih yang sudah bergabung di 0812 1129200 malam hari ini. Apa kabar untuk ini dia? Ada Vincent Pak Kang. Vincent pakai V. Ya, Victor India Nancy Charlie Eko Nancy Tengku. Oke. Akhirnya tanggal 30. Tanggal 30. Bulan 6. Bulan 6. Tahun 82. Tahun 82. Ya. Jamnya jam 19. 19 ya. Ini sekarang usahanya buka toko handphone Pak Kang. Buka toko handphone. Yang cocok bidang apa ya? Cocok gak? Enggak, dia jual dagangnya buka toko handphone apa jualan handphone? Oh iya bener ya, jualan handphone berarti. Jualan handphone. Cocok. Cocok. Kalau mau buka toko untuk jualan handphone juga cocok. Itu bidang properti dong. Iya, kalau buka toko jualan handphone berarti dia bidang properti. Betul. Kalau dia jualan handphone itu api logam. Api logam, jadi api logam cocok, tanah cocok. Cocok. Banyak ya? Banyak. Dia yang nggak cocok itu cuma yang berunsur air dominan, lain-lain semua oke kok. Baik. Ada yang perlu diwaspadai kesehatan dan sebagainya Pak Kang? Yang penting jangan keras kepala dan harus bisa mengatur istirahat, jangan terlalu lelah ya, dan jaga kesehatan levernya. Siap, begitu Vincent. Dari Vincent kita ke Rizaldi Pak Kang. Rizaldi. Ya, Romeo India, Zebra Alpha, London, Delta Yankee. Oke. Tanggal 6. Tanggal 6. Bulan 6. Tanggal 6 bulan 6. Tahun 91. Tahun 91. Ya, jamnya 23.25. 23.25. Jadi ini sudah beli kalender Pak Kang. Ya. Mau bertanya tentang hadap rumah usaha yang cocok
dan mau pindah rumah tahun ini. Lihat di kalender tanggal 31 Oktober, apakah benar begitu? 31 Oktober tahun ini. Tahun ini 31 Oktober. Apakah? Termasuk yang lumayan bagus ya. Cuma ini kan jatuhnya dia tuh tanggal 7 bulan 10 Imlek ya. Kalau bisa tolong Rizaldi cari yang di bulan 9 Imlek ya. 9 Imlek? Iya, jadi jangan yang bulan 10 Oktober ya, bahkan Oktober tengah-tengah ya? Iya, jadi iya, ini kan tanggal 7 bulan 10 Imlek. Saya mintanya di bulan 9 Imlek ya, jadi majunya nggak terlalu jauh dong ya. Ya. Kalau 31 Oktober tanggal 7 bulan 10 Imlek. 10 Imlek. Ya, kita mintanya bulan 9 Imlek. 9 Imlek. Iya. Oke, berarti di tengah-tengah Oktober. Bisa ya, tolong dicari itu nanti diteleponkan kembali gitu ya. Ada rumah dan usaha yang cocok Pak kan? Bidang usaha yang cocok, logam yang terbaik, kemudian api logam, ada lagi yang lain tapi lambat perkembangannya gitu ya. Rumah ngadep barat oke, ngadep selatan oke. Rumah barat oke, selatan oke. Oke. Baiklah. Begitu, terima kasih Pak Rizaldi. Pas di menit 45 kita jeda sebentar, Pak kan satu informasi itu sahabat Sonora Radio. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Mari kita lanjutkan. Lanjut Pak kan? Oke dong. Ada Johannes. Ya, Juliet Oscar Hotel Alpha Nancy Echo Sierra. Oke. Tanggal 16. Tanggal 16. Bulan 9. 1959. 1959. Ya, jam lahirnya antara 11 sampai 12 siang. 9 sampai 12. 11 sampai 12. Oh, 11 sampai 12. Jauh amat 12 kan? 11 sampai 12. Oke. Mau buka usaha Pak Kang, yang cocok bidang apa? Niatnya juga pengen beli rumah, yang cocok kemana? Yang paling cocok itu yang berunsur api dominan. Yang kedua campuran api logam, yang ketiga logam dominan. Ya, posisi rumah yang cocok untuk juragan Johannes adalah yang menghadap ke timur atau ke timur laut. Timur atau timur laut, baik. Terjawab ya Pak Johannes ya. Saya teruskan. Selamat malam. Ini ada suami istri Pak kan? Iya. Ada suaminya dulu, Handi. Handi, H-A-N-D-Y. Ya, Hotel Alpha Nancy Delta Yankee. Lahirnya tanggal 11 bulan 9 tahun 74. 1974. Jamnya 6.30 pagi. 6.30 pagi. Istrinya atas nama Devi. Ya, Delta Echo Victor Yankee. Oke. Lahirnya tanggal 20 bulan 12 tahun 81. Iya. Jamnya 4.35 pagi. Oke.
Rumah tinggal di kafling dan pintu utama hadap timur. Apakah sudah tepat? Kemudian handicap masing-masing, Pak. Rumah tinggal di kafling. Pintu utamanya menghadap ke timur. Pintu utama menghadap ke timur. Posisi pintu utamanya lurus jalanan atau dimiringkan? Waduh, kalau dia lurus jalan, ya oke. Tapi kalau itu adalah pemiringan, tentu berbeda hasilnya. Saya mau tahu posisi lurus jalannya. Saya selalu bertanya itu hadap itu bukan hadap pintu, hadap daripada kaflingnya gitu ya. Iya. Kaflingnya arah ke timur, Pak, aman ya? Ya, kalau kaflingnya agak ke timur dan dia itu segi panjang sama sisi, ya sama panjang gitu ya, beraturan, maka belakangnya adalah barat, toh. Nah, kalau dia posisinya belakang barat ya oke gitu. Baik. Handicap apa masing-masing? Handicapnya untuk suaminya adalah sok tahu ya. Ini yang menghambat hokinya yang sangat besar. Hokinya sangat besar sebenarnya. Laki bini ini, suami istri ini hokinya luar biasa besar. Siap. Ya. Nah, kedua-duanya punya ganjalan terhadap hoki. Jadi kalau selama ini hokinya belum terambil, berarti ganjalannya sebagai batu sandungan belum mampu dia singkirkan. Juragan Handi ini ganjalannya sadar atau tidak dia suka so tahu gitu. Apa-apa dia yang lebih tahu. Superhero ya. Ya, dan kemudian istrinya adalah keras kepala gitu. Dan kedua-duanya kurang disiplin dan malas. Ya. Ya, dan ini adalah semua handicapnya yang kalau dia atur, nomor satu yang pertama tadi yang saya sebutkan. Yang kedua barulah kemalasan ya. Kemalasan tadi tentu saja lebih gampang diatur. Misalnya sering-seringlah dia memakai baju warna merah atau memotivasi diri gitu kan. Nah ini udah lebih gampang. Tetapi kalau untuk menjadi seorang yang kemudian mampu memegang prinsip untuk tidak mengangkat wajah, mendongakkan wajah, dan tidak keras kepala dan mendendam, maka ini yang betul-betul akan membuka dia punya keberuntungan. Kalau selama ini hoki dia tuh memang luar biasa gitu ya. Kalau selama ini dia sudah berhasil meraih keberuntungannya, berarti kedua hal tadi dia sudah mampu mengendalikannya. Tapi kalau belum, itulah PR dia. PR mereka berdua. Mereka berdua ya. Semoga menjawab Pak Handi dan Bu Devi. Saya lanjutkan dengan Ibu Liliana. Ibu Liliana. Ya. London India, Alpha Nancy Alpha. Oke. Tanggal 1. Tanggal 1. Bulan 6. Tahun 58. Iya. Jamnya jam 16. 1658 jam? 16, oke. Mau bertanya kesehatan dan unsur dominan apa ya Pak Kang? Sekarang ini buka usaha toko besi atau material. Buka toko besi kalau nggak ada yang bantu dan semua dia yang menguasakan, tentu berat ya perkembangannya. Ya, kecuali kalau dia itu sebagai kepala keluarga, rumahnya menghadap utara selatan, tentu akan menunjang bidang yang sebetulnya tidak bisa menunjang karirnya tersebut gitu ya. Jadi dua ini TikTok nih dia nih. Kalau dia bidang rumahnya itu cocok, dia bisa mengangkat bidang bisnisnya begitu. Nah, kalau bertanya mengenai apa unsurnya, tentu saja dia lahir pada tahun bersio anjing tanah, ya. Tetapi ternyata yang kuat adalah logamnya, gitu, ya. Artinya ambisinya luar biasa, keras kepala, gitu. Tapi orangnya baik, namun terlalu mau perfeksionis. Ini yang juga harus dikurangi, gitu, ya. Nah, prinsipnya harus dikuatkan dengan selalu memakai baju warna hijau, baju putih jarang dipakai, tapi kalau sedang istirahat tolong lebih banyak pakai baju warna biru atau hitam atau abu-abu begitu. Ya. Dari kesehatan yang kedua pada kan? Jaga ginjal, lever, ya, dan empedu. Oke, baik.
Diana ini ikut anaknya karena sudah single parent, anaknya sudah berkeluarga. Iya. Usahanya juga sama anaknya. Apakah kita perlu baca yang datanya anaknya? Iya. Oke, baik. Anaknya laki? Anak saya, waduh, oh ya laki-laki. Namanya? Nggak ada namanya. Boleh kah? Langsung ke tanggal lahirnya? Siapkan namanya. Siapkan namanya dulu ya. Baik, kita teruskan dulu untuk pertanyaan berikutnya, sahabat Sonora. Christopher, bahkan. Christopher. Charlie Hotel Romeo India Sierra Tango Oscar Papa Hotel Echo Romeo. Oke. Lahirnya tanggal 25 bulan 4 tahun 97. 25497 Jamnya 13.30. 13.30. Ini sudah bekerja di bidang otomotif, bagian riset dan development. Ya. Tentang peruntungan, kesehatan, dan jodoh. Kalau dia di bidang otomotif, ya maju tapi lambat perkembangannya. Ya, dia harusnya melebihi kepada bidang berunsur kayu dominan atau berunsur api dominan, itu ya. Nah, kalau di bidang itu dia cepat sekali maju. Apalagi yang ditanya? Peruntungan, kesehatan, dan jodoh. Peruntungan nggak perlu ditanya. Kalau dia bisa kemudian mengatur segala sesuatu bisnisnya cocok, ya, tentu kemajuan akan berpihak kepada dia. Yang penting dia itu harus prinsipnya dikuatkan. Jadi kalau mau berbisnis tentu saja harus memakai baju warna hijau 2 tahun lah, ya. Tahun 2 tahun, paling kalau mau bagus 2 tahun lah gitu ya. Dan kalau mau berbisnis sendiri, sebaiknya di tahun depan itu peluangnya luar biasa bagus. Siap. Kesehatan, ada yang perlu diwaspadai? Sama sama yang tadi ini bidang yang harus dijaga, lever, empedu, ginjal, mata, dan pendengaran. Jodoh, maka. Jodoh tidak ada masalah gangguan apapun, ya. Yang penting simak video jodoh ya, mendobrak hambatan jodoh, tolong disimak. Dan untuk yang satu itu, untuk masalah jodoh yang penting jangan temperamental dan jangan terlalu dibawa diem ya. Kalau pasangan dibawa diem nanti dia juga cepat bosen gitu ya. Baik, semoga membantu ya Christopher ya. Satu lagi orang. Oke. Ini Edi Lianto. Edinya Eko Delta India. Iya. India Yankee Alpha Nancy Tango Oscar. Edi Lianto. Oke. Ya, tanggal 30. Tanggal 30. Bulan 3. Tahun 73. Tahun 73. 3373. 3373 betul. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Oke. Arah rumah yang baik menghadap kemana Pak Kang? Rumah yang baik menghadap ke utara, ya, menghadap ke selatan, oke. Pekerjaan yang cocok bidang berunsur air dominan. Air dominan. Api. Dan perlu pakai baju warna apa? Air dominan atau campuran daripada segalanya, yang penting jangan mencampur dengan kayu. Oke, baik. Kemudian apa? Ya. Pakai baju warna apa untuk membantu kesuksesan? Putih dan merah ya, jadi merah dan putih lah biar bisa digeret nanti 17 Agustus. Ya. Bentar lagi dong ya. Itu namanya apa? Jam 20 Pak Kang, terima kasih untuk waktunya. Namanya Edi Lianto ini juragan yang cinta tanah air. Semakin dia cinta tanah air, semakin dia sukses. Yang penting jangan gampang tersinggung, itu kuncinya. Maka kesuksesan akan berpihak kepadanya. Amin. Baiklah. Terima kasih sekali Pak Kang. Sama-sama juragan, sukses selalu sampai minggu depan.